Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan soal mengenai masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini contoh soal berikutnya. Sebuah toko bahan pokok menyediakan beras dalam 3 jenis kemasan plastik. Catatan penjualan beras selama 3 hari disajikan dalam tabel ini ya. Ini ada hari ke-1, 2, 3, kemudian kemasan kecil itu ada 5, 6, 8, kemasan sedang 4, 4, 8, kemasan besar 8, 10, 2, terus kemudian jumlah berat berasnya. Nah, kita baca dulu di deskripsi soalnya. Pada hari keempat terjual beras sebanyak 10 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar. Tentukan sistem persamaan linear yang menyatakan penjualan beras pada 3 hari pertama. Ya, sistem persamaan ditanyakan SPLTP gitu ya. Sistem persamaan linear 3 variabel yang menyatakan penjualan beras selama 3 hari. Penjualan beras 3 hari. 3 hari ini berarti ini ya, hari 1, 2, 3. Nah, berarti di sini yang kita misalin yang mana? Yang mengandung 3 variabel. Apakah harinya hari pertama kita misalkan X, hari kedua Y, hari ketiga Z, atau ini kemasan kecilnya, kemasan sedang sama kemasan besar. Kita lihat lagi di deskripsi yang ini nih ya. Di sini kan ada kata-kata pada hari keempat terjual beras sebanyak 10 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar. Berarti kan di sini yang menjadi pokok pembahasannya itu yang ingin ditentukan nilainya itu kan ini ya, kemasan-kemasannya ini kan ya. Ya enggak? Kemasan-kemasannya ini. Nah, atau di sini yang B-nya baca jumlah berat beras yang terjual pada hari keempat. Pada hari keempat. Berarti di sini jelas yang kita misalin adalah beras kecil, kemasan kecil, beras sedang, dan kemasan besar, karena yang jadi pokok permasalahan di situ. Karena dari sini ya, dari deskripsi ini udah kelihatan yang disebutkan di sini adalah pokok masalahnya gitu ya, ada di sini. Pada hari keempat terjual beras sebanyak 8 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar. Nah, terus jumlah berat beras yang terjual pada hari keempat adalah yang tanya jumlah beratnya. Nah, berarti kita misalin yang ini, kecil tuh apa, sedang apa, besar apa. Jadi kita buat permisalannya ya. Misalkan X-nya adalah ini tadi berat ya, karena di sini titik beratnya, bukan titik berat. Masalahnya itu ada di berat. Kelihatan ya? Ya, berat. Ini jumlah berat beras. Di sini kan, nah, di jumlah berat beras ini ya, jumlah berat beras ini, 2 kemasan kecil ditambah 4 kemasan sedang ditambah 8 kemasan besar itu 110. Jadi kita kan nggak tahu masing-masing kemasan kecil itu berapa beratnya, kemasan sedang itu berapa, kemasan besar itu berapa. Di situ masalahnya ya. Nah, makanya kita misalkannya si kecil ini X, sedang ini Y, besar ini Z, seperti itu. Jadi harus tahu dulu apa sih yang jadi masalah gitu. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu per setiap kemasan ini berapa beratnya gitu. Jadi kita misalkan X-nya adalah berat kemasan kecil dalam kilogram gitu ya. Kecil dalam kurung kilogram. Y-nya sama ya, berat kemasan tapi sedang di sini. Sedang dalam kilogram juga. Kemudian Z-nya sama, berat kemasan tapi besar dengan satuan kilogram. Nah, kita jawab yang A dulu. Ya, itu kan tanya sistem persamaan linear yang menyatakan penjualan beras pada 3 hari pertama, atau model matematikanya seperti apa ya, tinggal dimasukin ini. 5, kemasan kecil kan di sini ada 5. 5 hari ke-1 nih, hari ke-1 dulu ya. Hari ke-1 udah tulis deh, hari 1. Hari ke-1. Yang ini kan kita misalin X nih tadi. Yang ini kita misalin X, yang ini Y gitu ya. Nah, kelihatan ya, sini X deh, sini Y, sini Z gitu kan. Berarti kita bisa tuliskan 5X ditambah ini ya, 4Y ditambah 8 gitu ya. 8Z sama dengan ini 110. 110 ya dari yang ini. Hari ke-1. Sekarang hari kedua. Ini 6, 4, 10, 132. Berarti 6X ditambah 4Y ditambah 10Z sama dengan 132. Kemudian hari ke-3. Ini ya. 8, 8, 2, 7, 6.
8x ditambah 8y ditambah 2z sama dengan 76. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini sudah terjawab, untuk soal yang A sudah terjawab ya. Ini bentuk sistem persamaan linear yang menyatakan penjumlahan beras pada 3 hari pertama adalah ini. Ini ya, SPLTV-nya. SPLTV. Nah, sekarang kita jawab untuk soal yang kedua. Yang kedua itu jumlah beras yang dijawab pada hari keempat. Diketahui yang B ya. Yang B itu kan diketahui hari keempat. Pada hari keempat, yang terjual itu kan 10 kecil gitu ya. 10x ditambah 8 sedang atau 8-nya ditambah ini ya. 3 kemasan besar, 3Z. Nah, sama dengan apa gitu ya. Maka kita cari dulu X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa. Seperti itu, oke? Oke, langsung aja. Bentar. Dari sini bisa nggak ya? Coba saya lihat. Oh, nggak bisa. Tetap harus pakai eliminasi ya. Saya pikir dari sini bisa. Nggak. Oke. Ini saya hapus dulu kali ya. Ini saya hapus dulu. Oh, di sini muat nggak ya? Coba deh ya. Eliminasi 1 dan 2 dulu deh. Nah, di sini yang mau saya eliminasi langsung Y-nya aja, karena di sini Y-nya sama-sama 4. Langsung aja saya eliminasi Y-nya. Berarti 5x gitu ya, plus 4Y plus 8Z sama dengan 110. 6x plus 4Y plus 10Z sama dengan 132. Lalu kita ambil ya, nggak perlu kita kalikan lagi karena kita mau eliminasi Y-nya. Y-nya udah sama koefisiennya sama-sama 4. 5 dikurang 6, ya berarti min 1 atau min X gitu ya. Yang ini habis, ditambah 8 dikurang 10, ya berarti min 2Z. Min 2Z ini langsung aja saya ganti min ya, di sini. Min 2Z, 110 min 32, ya min juga. Min berapa nih? Min 22 ya. 2 ambil 02, 3 ambil 12, 1 ambil 1, 0. Min 22. Nah, ini adalah persamaan yang keempat ya. Nah, setelah itu eliminasi 1 dan 3 kalau saya. Eliminasi 1 dan 3 biasa berurutan kalau saya. 1 dan 3, masukkan 1 dan 3. 5x tambah 4y tambah 8z sama dengan 110. Kemudian yang ketiga adalah 8x tambah 8y tambah 2z sama dengan 76. Nah, saya kan eliminasi y. Yang 14, yang 18. Kalau misalkan yang atas mau saya kalikan 2, itu gede banget angkanya ya. Angkanya gede banget. Jadi saya males menghitungnya. Nggak boleh males, jangan tiru ya. Kalau saya mau mengalihkan yang A, itu nanti angkanya terlalu besar. Sehingga lebih mudah kalau kita mengalihkan yang ini, menyederhanakan yang persamaan ketiga. Kita sederhanakan aja, kita bagi 2 semuanya nih. Ya, berarti yang atas dikali 1, yang bawah dibagi 2 gitu ya. Ini dikali 1, yang bawah dibagi 2. Berarti ini tetap 5x tambah 4y tambah 8z sama dengan 110, yang bawahnya 4x tambah 4y tambah z gitu ya, sama dengan 32. 38 kok 32 sih? Ya 38 diambil. Ini habis, 5 diambil 4 itu x, 8 diambil 1 itu 7. 7z sama dengan 110 ambil 8, 38. 10 ambil 8, 2. Berarti ini kan sisa 10 ya. 10 ambil 3, 7. Ya, 72. Nah, terus ini 7Z ya, bukan 72. Nah, ini adalah persamaan yang ke-5. Setelah dapat persamaan 4 dan persamaan 5, kita eliminasi persamaan 4 dan 5 tersebut. Di mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Oh, ini saya hapus aja ya. Nah, ini saya tarik ke sini gitu ya. Pusing nggak nih? Oke, ini saya tarik ke sini. Sekarang eliminasi lagi. Eliminasi si persamaan 4 dan 5.
Masukkan persamaan 4, min X min 2Z, min 2Z, sama dengan min 22, yang satunya X plus 7Z, X tambah 7Z, sama dengan 72. Nah, ini langsung aja kita tambah, jangan kita ambil. Kenapa? Karena ini X-nya koefisiennya sama-sama, yang satu negatif 1, yang satu 1 gitu kan, sama-sama 1, tetapi beda tanda, yang satu positif, yang satu negatif. Maka yang tadinya biasa kita ambil, kita tambah aja biar hilang gitu kan. Karena kalau min 1 ditambah 1 itu kan hasilnya 0, habis ya. Nah, maka min X tambah X itu 0, 0 ya. Tambah min 2 tambah 7 ya, berarti 5Z. Sama dengan min 22 tambah 72. Berarti jadinya dikurangi kan ya, 2 kurang 2, 0. 7 kurang 2, 5. Berarti Z-nya sama dengan 50 per 5, atau sama dengan 10 ya. Z-nya 10. Jadi udah dapet nih si jumlah berat beras, kemasan besar, berat kemasan besar itu 10 kilogram gitu ya, kilogram. Nah, setelah salah satu angka dapat, kita substitusikan untuk mendapatkan angka yang lainnya seperti biasa. Maka langkah selanjutnya adalah di sini substitusi Z ke persamaan 4 ya. Atau persamaan 5 deh, persamaan 5. Persamaan 4 aja deh, 5 terlalu besar angkanya. Saya mencari angka-angka yang kecil aja biar kita ngitungnya nggak kebanyakan gitu ya. Kalau saya sukanya seperti itu. Persamaan 4 itu adalah min X min 2Z sama dengan min 22. Masukkan nih. Min X gimana X min 2 dikali Z-nya berapa? 10 gitu ya. Sama dengan min 22. Min X sama min 20 sama dengan min 22. Berarti min X min 20 tambah 22 gitu ya. Min 22 tambah 20, sorry. Berarti min X sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, dapatlah X-nya 2 gitu ya. Dapat X-nya 2. Sekarang substitusi lagi. Karena kita udah dapat Z. Nah, sekarang Z kita udah dapat, X juga kita udah dapat ya. X juga sudah dapat. Substitusi lagi. Di sini aja lanjutkannya ya. Substitusi X Z gitu ya, X dan Z ke persamaan 1, 2 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, terserah ya, ke persamaan yang 1 aja, oke? Ke persamaan 1. Persamaan satunya masukkan ini ya. 5X plus 4Y plus 8Z sama dengan 110. Masukkan 5 dikali X-nya berapa? X-nya adalah 2. Ditambah 4, Y-nya berapa? Oh, Y yang akan dicari ya. Kita mau nyari nilai Y-nya, berarti ini 4Y tetap. 4Y ditambah 8 dikali Z-nya berapa? Z-nya adalah 10. Sama dengan 110. Oke, nggak muat. 5 kali 2, 10 gitu ya. Ditambah 4Y ditambah 80 sama dengan 110. Nah, berarti 10 tambah 80 itu kan 90. 90 tambah 4Y sama dengan 110. 4Y sama dengan 110 dikurangi 90. Berarti 4Y sama dengan 110 kurang 90, 20 ya. Berarti Y-nya sama dengan 20 per 4 atau Y-nya sama dengan 5 gitu ya. Y-nya sama dengan 5. Berarti kita dapat nih dia. Nah, berarti kalau ditanya jumlah berat beras yang terjual pada hari keempat adalah, ini kan pertanyaannya 10X tambah 8-nya tambah 3Z, tinggal masukkan 10 dikali 10 gitu ya, ditambah 8 dikali Y-nya 5, ditambah 3 dikali 2 sama dengan 100 gitu ya. 100 tambah 8 kali 5 40 ditambah 6 sama dengan 146. Sama dengan 146 ya, jawabannya adalah 146 kg. Jadi terjawab ya. Ini jawabannya A oke, jawabannya B oke. Gampang ya. Yang penting pahami soalnya, apa masalahnya, apa yang perlu dicari nilainya, itu yang kita misalkan. Ini kan yang perlu dicari ada beratnya, berat masing-masing kemasan. Jadi kita misalin kemasan kecil X, kemasan sedang Y, dan kemasan besar itu sebagai Z. Seperti itu ya anak-anak.
Oke, nanti coba dicek lagi, mungkin aja ibu ada salah ngitung atau apa, jadi bisa dibenarkan gitu ya. Intinya caranya seperti itu, oke? Eliminasi substitusi. Lanjut aja ke contoh soal berikutnya. Randy menggambar segitiga KLM. Ia menginginkan sudut K sebesar 55 derajat lebih dari sudut L. Perbandingan antara sudut L dan M adalah 9:7. Besar sudut M adalah, oke, kalau misalkan ada soal matematika sebenarnya nggak usah dibaca semua dulu ya. Jadi kayak langsung aja tulis yang diketahui dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan seterusnya gitu ya kalau soalnya cerita. Kalimat pertama dulu. Randy menggambar segitiga. Berarti diketahui ada sebuah segitiga gitu ya. Diketahui segitiga. Yang kedua, ia menginginkan sudut K sebesar 55 derajat. Sudut K itu sama dengan ini sudut ya, simbol sudut. 55 derajat lebih dari, berarti kan plus gitu ya, lebih dari sudut L. Kemudian di sini ada lagi perbandingan antara besar sudut L dan M. Perbandingan berarti L banding M gitu ya. L banding M itu 9:7. Sudut lah pokoknya ya. Nah, setelah diketahui berarti yang ditanyakan apa gitu. Yang ditanyakan adalah besar sudut M. Sudut M adalah apa? Oke, kita permisalkan dulu ya. Permisalan dulu. Kita misalkan, karena di sini bicara sudut ya, berarti permisalannya adalah sudut. Dan ini yang ditanyakan itu sudutnya kan. Berarti permisalan dari sudut X adalah sudut besar sudut gitu ya. Karena yang ditanyakan besar sudut. Berarti besar sudut. Besar sudut. Sudut apa? Sudut K dulu ya, yang kita tulis K. Y-nya besar sudut L gitu ya. Z-nya besar sudut M. Nah, setelah itu kita buat model matematikanya di sini aja. Modelnya. Tadi yang diketahui pertama adalah sebuah segitiga dengan 3 sudut, yaitu sudut KLM, segitiga KLM. Nah, kita kan punya besar sudut K, besar sudut L, besar sudut M, udah kita misalnya X, Y, Z. Ingat bahwa segitiga itu total sudutnya 360 derajat ya. Jadi kita harus sambung ke sana kemari gitu ya, nyambung kemana aja gitu soal ini tuh. Total sudut 360 derajat. Berarti dari sini sudut X ditambah sudut L gitu ya, ditambah sudut M, itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, ini persamaan yang pertama dari soal yang diketahui segitiga KLM. Artinya ketiga sudut ini totalnya adalah 360 derajat ketika dijumlahkan gitu ya. Dari diketahui yang kedua, sudut K sama dengan 55 derajat ditambah sudut L. Oke, sudut K itu apa tadi? Sudut K itu adalah X. Berarti X sama dengan 55 derajat ditambah L itu Y. Nah, ini persamaan yang kedua. Atau kita ubah dulu deh. Y-nya kita pindahin ke kiri, berarti X min Y gitu ya. Sama dengan 55 derajat. Persamaan yang kedua. Ya, ini dihapus dulu. Nah, terus yang ketiga adalah L banding M. L itu tadi Y, M itu Z. Berarti Y per Z gitu ya. Banding itu bisa kita tulis jadi per. Y per Z sama dengan 9:7. Nah, ini kali silang juga bisa ya. Kali silang. Saya tulis di sini, kali silang. Kali silang. Itu ke atas, ini ke bawah. Berarti jadinya 7 kali Y itu 7Y sama dengan 9 kali Z 9Z. Atau boleh dipindahkan jadi 7Y min 9Z sama dengan 0 gitu ya. Ini pindah jadi ini tidak ada angkanya, berarti 0 derajat. Ini persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita punya model, kita tinggal selesaikan SPLTP ini ya. Kita selesaikan. Nah, ini aja. Oke. Eliminasi deh. Eliminasi yang mana dulu nih? Yang bisa dieliminasi ini aja ya. Persamaan 1, 2.
eliminasi 1 dan 2. Masukkan persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 180, kemudian X min Y sama dengan 55 derajat. Kita kurangi, X-nya hilang ya, habis langsung Y dikurang negatif ya, berarti Y tambah Y. Min ketemu min kan jadi plus, berarti Y tambah Y adalah 2Y ya. Min jadi plus, jadi 2Y. Ditambah Z kurang 0, ya berarti Z sama dengan 180 kurang 55. 10 kurang 55, ini sisa 7, 7 kurang 52, 125. Ya, 125 derajat, ini adalah persamaan yang ke-4. Setelah itu gimana? Setelah itu eliminasi lagi. Ini langsung aja saya naikkan ke atas ya. Nah, eliminasi, apa yang dieliminasi ya? Nah, ini kan YZ ya, persamaan 4. Kita juga punya persamaan 3 itu YZ ya, berarti eliminasi 3 dan 4 gitu ya. Eliminasi 3 dan 4, karena variabelnya sama-sama Y dan Z. Masukkan persamaan 3-nya, tulis 7Y min 9Z sama dengan 0 derajat. Kemudian yang persamaan 4-nya 2Y plus Z sama dengan 125 derajat. Tetapi karena beda koefisien Y dan Z-nya, ini beda ya, nggak bisa dihilangkan salah satunya. Oke, yang atas kita kali berapa ya? 1 deh. Ya, 1. 2 deh, boleh 2. 2 yang bawah kita kali 7 gitu ya, kita balik. Jadi 2 yang ini di sini, 7 ini di sini. 7 kali 2 berarti, sini aja tulisnya ya. 14Y min 18Z, 9 kali 18, 0 kali 2, 0. Sama dengan 0. Kemudian 14Y plus 7Z sama dengan 125 kali 7. 7 kali 5, 35. 7 kali 2, 14. Jadi 17. 7, 8, 75. Oke, diambil. Ini habis. Min 18, min 7. Berarti jadi min juga ya. Min ketemu min. 8, utang 18, utang 7. Berarti utang lagi gitu ya. 18 tambah 7 itu 25. Z gitu ya. Kemudian ini 0 dikurangi 87 berarti min 875. Berarti Z-nya adalah min 875 dibagi min 25. Kebetulan yang kita cari kan itu sudut M atau si Z ini ya. Z yang kita cari. Z. Kan? Min 875 dibagi min 25. Berarti Z-nya min bagi min itu positif. Jelas karena sudut pasti enggak pasti sih. Bisa negatif ya kalau di trigonometri gitu. 8 bagi 25, nggak bisa. 87 bagi 25 ya 3 berarti kan. Karena 25 kali 7 itu kan, 25 kali 3 itu kan 75 ya. 75, berarti ini sisa 2, ini sisa 1. 12, 125 bagi 25 itu 5. 35 jawabannya. Oke, 35 derajat. Kalau nggak percaya itu pakai kalkulator ya. Nah, ini ya. Kalau bingung ya udahlah pakai pembagi ke bawah aja lah. 875 dibagi 25. Min ketemu min, habis itu minnya ya. 87 bagi 25 3. Kenapa? Karena 3 kali 25 adalah 75. Kalau udah kali 4 kan, kalau di sini 4 kali 25 udah 100, sudah lebih gitu. Jadi kita ambilnya 3. 5-nya turun, 7 ambil 5 2. 8 ambil 7 7. 125 bagi 25 ya 5 gitu kan. 5 kali 5 25, 25 kali 2 11 11. 125 ambil 0 gitu ya. Jadi jawabannya 35. Oke, mudah ya. Mudah. Kemarin kita udah bahas banyak banget soal mengenai masalah SPLTP, soal cerita ini. Semoga makin jago anak-anak sekalian dalam mengerjakan soalnya, semakin paham. Sampai di sini dulu. Minggu depan sudah masuk ke bab berikutnya, bab baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.